Terhitung sejak 25 Oktober 2022 lalu, Nikita Mirzani resmi menjadi tahanan kejaksaan di Rutan Kelas 2B Serang hingga 20 hari ke depan. Artis penuh kontroversi itu ditahan karena kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE yang disangkakan oleh Dito Mahendra, sosok kekasih Nindi Ayunda yang sempat mencuat beberapa bulan lalu. Disebut memiliki latar belakang keluarga terhormat dan memiliki power hebat hingga mampu memenjarakan seorang Nikita Mirzani. Berikut 7 fakta, kuasa, dan jabatan Dito Mahendra. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Latar belakang keluarga. Berdasarkan informasi yang didapat dari sang pacar Nindi Ayunda, Dito Mahendra Sampurno atau yang lebih dikenal Dito Mahendra memiliki background keluarga konglomerat yang sangat terpandang. Ayahnya bernama Prasetyo Sampurno, sementara ibunya bernama Liska Safarayana yang disebut pernah bekerja sebagai news anchor sekaligus produser di stasiun televisi di bawah naungan Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut, putri sulung Presiden Soeharto di era 90-an. Bahkan, ibunya juga pernah menjadi kepala program ibadah umroh di Alisan Tour and Travel, serta menjadi PR manager di Yayasan Japto Center. Cucu Jenderal. Dito Mahendra kabarnya merupakan seorang cucu purnawirawan jenderal di Indonesia, yakni Brigjen Sampurno. Diketahui, Brigjen Sampurno merupakan tangan kanan Presiden Soeharto, di mana beliau sempat menempati beberapa posisi strategis, seperti Kepala Rumah Tangga Kepresidenan RI selama masa Presiden Soeharto, hingga menjabat sebagai Atase Kebudayaan Republik Indonesia di Norwegia dan Kuala Lumpur, Malaysia. Pekerjaan. Dito Mahendra diketahui berprofesi sebagai pengusaha yang disebut-sebut sebagai pemilik Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Hal ini juga tak lepas dari pengaruh sang kakek yang dulunya pernah menjadi General Manager di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII selama 18 tahun lamanya. Namun belakangan ini, kabar tersebut justru disanggah oleh Direktur Eksekutif TMII I Gusti Putu Ngurah Sedana yang menyebut kalau TMII merupakan aset dan hak milik negara dan bukan atas nama perorangan. Kekayaan. Sejalan dengan kekayaan serta pekerjaan yang dimiliki, Dito Mahendra kabarnya mempunyai aset berupa beberapa rumah mewah yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Salah satunya berada di wilayah Kebayoran. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, rumah tersebut katanya dibeli dengan uang sendiri dan bukan dari campur tangan orang tuanya. Asmara. Seperti yang sudah diketahui, Dito Mahendra menjalin hubungan dengan penyanyi Nindi Ayunda. Meskipun sempat disembunyikan dari publik, namun akhirnya pada 10 Januari 2022, atau tepatnya di hari ulang tahun Nindi yang ke-33, dirinya memperkenalkan Dito Mahendra sebagai kekasih barunya. Dalam acara ulang tahun yang berjalan mewah tersebut, ternyata sudah dipersiapkan secara matang oleh Dito Mahendra. Salah satunya dengan mengundang beberapa artis top tanah air seperti Ruth Sahanaya, Rizia Jody, hingga MC kenamaan Milani Ricardo. Kontroversi. Pada 15 Februari 2021 lalu, Nindi Ayunda dilaporkan oleh istri mantan supir pribadinya yang bernama Rini Diana atas dugaan penyekapan terhadap suaminya yang bernama Sulaiman. Menurut keterangan korban, ia bukan hanya disekap selama 30 hari, tapi juga dipukuli di beberapa bagian tubuh seperti leher, dada, hingga kepala. Kasus ini kemudian juga menyeret nama Dito Mahendra. Sosok yang diisukan sudah menikah siri dengan Nindi itu diduga kuat terlibat dalam penyekapan. Setelah berjalan 1,5 tahun lamanya, kasus ini masih berjalan dan baik Nindi atau Dito juga sudah beberapa kali diperiksa. Namun, entah kenapa, hingga detik ini belum terlihat adanya titik terang di antara kedua belah pihak. Konflik.
Yang baru-baru ini terjadi ialah konflik antara dirinya dengan Nikita Mirzani. Diawali pada Mei 2022. Dua buah foto di Instastory Nikmir tentang Dito Mahendra yang diambil dari search engine Google dan situs berita online, di mana unggahan tersebut seolah menyinggung tindak penganiayaan terhadap petugas security hingga persoalan pembayaran jet pribadi, serta terkait dengan informasi mengenai gaya hidup Dito Mahendra. Akibatnya, Nikmir dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022 atas dugaan pencemaran nama baik. Sempat mangkir sampai 12 kali dari pemeriksaan hingga dijemput secara paksa pada 15 Juni 2022 jam 3 dini hari di kediamannya. Nikita akhirnya mau kooperatif dan datang sendiri ke Polres Serang dengan ditemani sahabat dan kuasa hukumnya. Akan tetapi, pada 16 Juni 2022, secara mendadak, Nikita ditetapkan sebagai tersangka. Seolah tak mau kalah, Nikita yang tak terima dan merasa diperlakukan secara tidak adil oleh penyidik Polres Serang Kota melapor ke Divisi Propam Mabes Polri. Diduga, ia memiliki hubungan dengan salah satu orang penting di Divisi Propam tersebut. Singkat cerita, rumah Nikita digeledah. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Juni 2022. Drama kasus Nikita seolah tak pernah usai. Setelah sempat dijemput paksa di mal serta dicekal ke luar negeri, kasus Nikita dan Dito kini sudah hampir memasuki babak akhir, di mana 2 hari lalu Nikita resmi jadi tahanan Kejaksaan Negeri Serang Kota selama 20 hari. Hal tersebut terjadi usai dirinya menjalani pemeriksaan dan pelimpahan berkas tahap 2. Namun, kasus ini masih berjalan dengan segala kemungkinan di depannya. Bukan memihak salah satu pihak, namun ada baiknya seorang public figure bisa lebih menjaga sikap dalam bermedia sosial. Karena terlepas dari benar tidaknya isu yang dikoar-koarkan, tentu tetap saja berpengaruh pada nama baik sosok yang dibicarakan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.